bantuan sosial itu kita anggap merupakan politisasi keuangan negara, anggaran negara, dan personalisasi. Anggaran keuangan negara ini mempersonifikasi bahwa identik dengan ini presiden, identik dengan ini keluarga presiden, dan identik dengan pasangan calon tertentu. Kita apresiasi dulu Mahkamah Konstitusi, karena hari ini menunjukkan tanda-tanda positif nih, Prof, bahwa permohonan kita nampaknya akan dikabulkan. Amin. Jadi menurut saya kalau di sini pertanyaannya Pak Arief tadi sudah agak mengarah itu tentang cawe-cawe, cara penggunaan itu barangkali yang sangat menentukan. Jumat 5 April 2024, 4 menteri memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil pemilu atau PHPU. Untuk membahas keterangan tersebut dan sejauh mana keterangan 4 menteri itu menjawab pertanyaan seputar penyaluran bansos jelang pemilu, saya Yasmin Muntas mengundang sejumlah narsum, yakni mantan Hakim MK Marwarar Siahaan, tim hukum Amin Juhat Aji Firmantoro, dan juga tim hukum PHPU Ganjar Mahfud Firman Jayadeli dalam Open Minded. Halo Sobat Den, kembali kita berjumpa dan hari ini kita mendengar kesaksian atau keterangan dari 4 menteri dan pada saat tayangan atau rekaman ini dilakukan, kita sudah memasuki sesi tanya jawab dan bersama saya sudah hadir Pak Marwarar Siahaan. Pak Maru, apa kabar? Baik saja. Pak Maru adalah mantan Hakim MK ya, jadi hafal betul nih dengan prosedur di sini ya. Kurang lebih lah. Kurang lebih lah ya. Oke, dan juga Bang Firman Jayadeli yang kalau secara resmi jabatannya adalah Wakil Deputi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud dan Tim Hukum PHPU Ganjar Mahfud gitu ya. Dan saya dengar Anda berbagi tugas ya dengan Bang Mulia ya, Bang Todung Mulya Lubis. Jadi dengan teman-teman yang di dalam, dengan Anda di luar begitu ya untuk melayani berbagai permintaan dari media ya. Nah, karena ini kita lagi melihat dan kita juga sambil menyaksikan keterangan dan tanya jawab, Anda so far setelah menyaksikan sampai 4 menteri menyampaikan paparannya, apa tanggapan Anda? Begini, pada dasarnya dulu kami mengapresiasi ya, menghargai kemajuan mahkamah untuk mengundang jajaran pemerintah yang menjadi pejabat otoritatif yang berkaitan dengan soal bantuan sosial. Karena itu sebuah kemajuan dari mahkamah. Jadi mahkamah menggali juga dan mengembangkan berbagai hal dalam rangka untuk mencapai keadilan. Seperti yang diajukan oleh para pemohon, bahkan bukan hanya dari para pemohon, juga dari aspirasi publik yang berkembang selama ini. Nah, memang secara konstitusional, mahkamah memiliki kewenangan konstitusional untuk memanggil siapapun. Tapi posisinya di sini kan posisi dikendalikan sepenuhnya oleh mahkamah karena yang hanya bertanya adalah hakim mahkamah. Tentu kita menghormati itu, tetapi jikalau melihat dari perspektif untuk menggali mengembangkan demi untuk keadilan kebenaran, maka sesungguhnya lebih baik jikalau juga diberikan peluang kepada tim hukum dari para pihak, bukan hanya pemohon, juga dengan terkait termohon dan para pihak yang lain, supaya bisa benar-benar keadilan kebenaran yang substantif itu muncul dalam permukaan. Tetapi tentu ada pertimbangan lain dari mahkamah sehingga hanya menyampaikan bahwa yang bertanya adalah hakim mahkamah. Karena persoalannya kemudian adalah dari pernyataan menteri-menteri tadi sebagai pelaksana teknis fungsional pemerintahan masih bersifat normatif, sangat normatif. Misalnya berbicara tentang bahwa ini sudah dipercakapkan, sudah didiskusikan di level antara pemerintah dengan DPR RI. Kita tidak mempersoalkan itu. Kemudian yang kedua sudah diatur di dalam sejumlah undang-undang. Kita tidak mempersoalkan itu. Yang ketiga bahwa kita pro terhadap rakyat, mungkin bagian dari doktrin soal welfare state ya. Kalau kita melihat misalnya doktrin pembukaan Undang-Undang 45, memang kita kan mengandung welfare state, itu negara kesejahteraan sebagai bagian dari tujuan nasional.
kita tidak mempersoalkan, bahkan kita memberikan perkuatan terhadap komitmen bangsa dan negara ini untuk melindungi rakyat, memfasilitasi rakyat. Kemudian dalam rangka untuk perkuatan undang-undang. Yang ketiga juga untuk mewujudkan soal welfare state itu, negara kesejahteraan. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah pada tingkat pelaksanaan. Soal waktu, soal hubungan dengan kedekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilu. Kemudian soal adanya putra dari presiden yang sedang memimpin sebagai calon wakil presiden. Yang ketiga misalnya soal bahwa kalau melihat faktor ekonomi, soal El Nino itu kan tidak begitu menjadi persoalan. Kemudian yang berikut juga ekonomi kita relatif membaik, tapi jumlah yang digelontorkan itu sangat banyak. Belum lagi berbicara soal sasarannya itu, misalnya soal keluarga, daftar nama, yang itu dimiliki oleh Kementerian Sosial, tapi kan tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan, ya. Jadi ini yang menjadi persoalan yang pada akhirnya tesis kita pada Pusita itu menyampaikan bahwa memang pada akhirnya bantuan sosial itu kita anggap merupakan politisasi keuangan negara, anggaran negara, dan personalisasi. Anggaran keuangan negara ini mempersonifikasi bahwa identik dengan ini presiden, identik dengan ini keluarga presiden, dan identik dengan pasangan calon tertentu. Dan itu tidak bisa dibantah. Kalau misalnya melihat hasil riset Balitbang Kompas, hampir 51 juta pemilih itu kan memang karena terdampak, terpengaruh dengan soal bansos ini. Itu kira-kira ininya. Kita masih menunggu atau sudah datang Bung Juhat Adi Firmantoro. Silakan Mas Juhat dari tim hukum Timnas Amin ya. Ya, silakan duduk. Ya, silakan dipakai. Saya ke Pak Maru dulu. Oh ya, kami juga perlu menginformasikan bahwa kami sudah mengundang tim dari 02, tapi belum ada atau tidak ada yang bersedia untuk hadir. Jadi kami sebenarnya mencoba untuk berimbang ya, tapi dari pihak 02 belum menyatakan kesediaannya untuk hadir sampai saat ini. Oke, Pak Maru, bagaimana tanggapan Bapak dengan dipanggilnya 4 menteri dan melihat so far nih sampai sekarang apa yang disampaikan oleh keempat menteri ini? Kan kita sudah menyimak ya Pak ya. Keempat-empatnya ini menurut Bang Firman, dan memang sepertinya jawabannya rata-rata atau paparannya tuh normatif sekali ya, karena kita nggak perlu heran kalau kata orang-orang ya, atau di luar para pakar juga mengatakan bahwa ya kan menteri adalah pembantu presiden, jadi susah juga kita berharap ada pernyataan-pernyataan yang mungkin kontradiktif gitu. Silakan Pak. Ya, terima kasih nih, kita sudah diundang ini kan. Kalau secara keseluruhan saya kira proses yang terjadi sekarang ketika MK meminta 4 menteri untuk bisa menjelaskan tentang bantuan sosial ini, saya kira yang diuraikan tadi, saya sependapat dengan Pak Firman itu, bahwa itu tentu yang diuraikan adalah bagaimana polisi dan penyusunan norma di dalam rangka misalnya bagaimana menyalurkan ini, dan seluruh polisi seperti ini tentu secara normatif saja tadi tentu menjadi hal yang kita harapkan dari keempat menteri itu. Tetapi kan yang dibicarakan sekarang adalah bahwa setiap juga anggaran negara itu kalau kita dituntut untuk menjelaskan dari sudut penyusunan anggaran, tentu landasannya sebagai kebijakan ada di konstitusi yang akan mengalir sampai ke bawah, kemudian sampai kepada undang-undang APBN, sampai kepada peraturan pelaksanaan misalnya. Itu pasti secara normatif akan bisa dijawab dengan lancar oleh menteri. Tetapi seperti yang kita sejak abad Yunani ini, bahwa manusia itu, kalau rakyat itu adalah malaikat, pemerintah nggak perlu. Kalau pejabat negara itu juga malaikat, pengawasan nggak perlu kan. If people were angels, no government shall be needed. Kalau juga pejabat, malaikat juga tidak perlu kan. Nah, di tengah-tengah inilah, di tengah-tengah antara suatu program atau kebijakan yang disusun itu berdasarkan norma-norma yang pasti ada muaranya di konstitusi pembenarannya, apakah mungkin ada kemungkinan bahwa itu dalam pelaksanaannya
akan menyimpang dari apa yang dimaksudkan atau tata caranya, atau katakanlah kita menyimpangkan itu menjadi bagian dari seolah-olah, karena biasanya ada juga yang menyamakan pemerintah itu adalah presiden kan, ya kan, itu menjadi sesuatu hal yang bisakah disimpangkan itu. Nah, dari dalil yang dikatakan tadi itu bahwa kalau pemerintah itu malaikat, memang tidak perlulah kita mempersoalkan itu kebijakan garisnya sudah lurus dengan konstitusi pastinya itu. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi sekarang yang diuraikan oleh Pak Menteri pada saat ini tentu saja masih sebatas itu, tetapi yang menjadi dasar pemanggilan daripada Menteri ini, meskipun triggernya atau dasarnya adalah permintaan pasangan calon, tentu saja mereka juga telah melihat suatu, paling tidak merasakan ada landasannya di dalam proses yang terjadi selama sebelum pemanggilan ini, yang memerlukan suatu penjelasan untuk bisa merangkai seluruh proses-proses yang di persidangan ini, sehingga mereka nanti memiliki atau sampai kepada suatu kesimpulan apakah memang benar permohonan ini atau tidak. Oleh karena itu menurut saya nanti akan tergantung kepada apa yang data-data atau alat bukti yang sudah diajukan oleh para pihak, dan kemudian dasar daripada MK untuk sampai kepada keputusan untuk memanggil. Tentu mereka sudah melihat atau merasakan atau bisa secara rangkaian alat-alat bukti itu, dia ingin mengukuhkan kepada apa yang dilakukan dan kemudian apa yang terjadi, seberapa jauh dia penyimpangan itu akan terlihat, yang mungkin akan digunakan oleh MK nanti untuk dasar pengambilan keputusan apakah menolak atau tidak. Jadi kalau kita rangkaikan itu semua, kadang-kadang alat bukti itu tidak jelas, tetapi ada satu alat bukti yang disebutkan di undang-undang, dan itu seluruh dunia juga terjadi, itu yang disebutkan petunjuk. Jadi petunjuk itu adalah dot-dot atau titik-titik yang kelihatannya tidak tersambungkan, tetapi nanti ketika dihubungkan satu sama lain itu bisa menjadi soal alat bukti yang otentik. Tapi satu lagi sebelum kenapa di MK Pak Ketua menyatakan tidak boleh para pihak atau juga pihak terkait itu yang tidak mengajukan pertanyaan. Nah, kalau kita saksikan proses yang terjadi itu, mungkin bukan dari pasangan calon ini, tetapi juga dari pihak terkait. Mereka membawa lawyer-lawyer yang barangkali tidak menunjukkan respect yang tinggi di dalam proses itu, sehingga ada ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang ya mungkin terbiasa kalau di peradilan lain ya, mereka telah berpraktek begitu, tetapi di Mahkamah Konstitusi, karena kita berhadapan juga dengan masalah konstitusi, sebenarnya tidak harus selalu dilihat di dalam suatu pertentangan kepentingan, tetapi melihat kepentingan yang sama. Maka statement-statement seperti itu agaknya akan mengurangi atau kewibawaan persidangan, dan juga bisa memotivasi presiden tidak membenarkan menteri hadir kan. Oleh karena itu jaminan yang diberikannya, meskipun tidak umum itu di seluruh dunia, bahwa para pihak yang trigger mekanisme untuk memanggil itu berasal dari mereka, tetapi tidak boleh, dan juga dari proses persidangan yang betul-betul untuk mencari kebenaran, keadilan itu, ya tentu kita berikan kesempatan, tetapi itu dilakukan oleh majelis saya kira karena untuk mencegah para pejabat itu untuk tidak hadir karena dianggap nanti mempermalukan diri sendiri, dan juga barangkali juga untuk menjaga suasana yang dikatakan bahwa proses persidangan di MK itu biasanya sangat terhormat. Meskipun demikian sebenarnya bisa diatasi dengan ada 1-2 pertanyaan dari para pihak, tetapi disalurkan melalui hakim sehingga bisa dikontrol tanpa emosi. Itu akan dia bisa menolak atau membenarkan satu pertanyaan diajukan. Saya kira ini kesan saya tentang apa yang terjadi sejauh ini. Saya akan menindaklanjuti pernyataan Pak Maru, tapi saya mau ke Mas Juhat dulu. Tanggapan Anda atas keterangan atau dari para 4 menteri itu apa? Sesuai ekspektasi nggak? Oh iya,
tentu lah ya, kita apresiasi dulu Mahkamah Konstitusi. Karena hari ini menunjukkan tanda-tanda positif nih Prof, bahwa permohonan kita nampaknya akan dikabulkan. Amin. Nah, kenapa saya bilang begitu? Ada nama kabul di sini loh. Sebelum masuk ke menteri ya, ini menjadi bagian gitu. Pertama, ketika rekan-rekan di banyak tempat menggugat soal kewenangan misalkan. Faktanya pemanggilan menteri ini kan menunjukkan betapa sebetulnya Mahkamah Konstitusi itu tanda-tandanya ya menerima untuk memeriksa tidak hanya dalam persoalan kuantitatif hasil, tetapi kualitatif hasil juga. Proses, ini kan proses nih yang sedang dinilai nih, itu satu. Yang kedua, kalau kita perhatikan dari beberapa kali pembuktian, baik KPU, Bawaslu, ataupun dari pihak terkait, itu kami merasa, utamanya Paslon 01, semua yang kami dalilkan tidak dibantah, Prof. Satu, misalkan, ketika kami mengatakan Bansos itu berdampak signifikan terhadap perolehan suara elektoral Paslon 02. Itu yang disampaikan oleh Pak Fit dengan metode scientific econometrika dalam kesaksian yang diberikan ahli semalam itu nggak ada disenggol sedikit pun, nggak dibantah satupun gitu. Satu. Yang kedua, misalkan kita juga mendalilkan tentang cacat hukum pendaftaran. KPU Prof nggak menjawab itu. Kemarin yang diajukan sebagai ahli dari pihak Paslon 2 ketika mencoba menjawab melalui ahli-ahli itu, justru malah langsung ditanggapi oleh para hakim. Pak Prof Arief Setiawan, lalu Pak Mansur, itu langsung menjawab gitu. Oh ini kok kayaknya nggak pas gitu kira-kira bahasa umumnya itu. Nah ini menunjukkan sekali lagi tanda-tanda optimisme kami di 01 bahwa ya permohonan ini akan segera dikabulkan. Karena semua yang kita dalilkan hampir nggak dibantah gitu. Kalaupun dibantah kemudian ya justru malah makin menerangkan betapa apa yang kami dalilkan itu benar. Saya masuk ke sini, kehadiran menteri. Sebenarnya kita itu kan tidak terlalu menyoal soal program bansosnya supaya masyarakat nggak keliru nih melihat permohonan kita. Saya kira 03 juga sama sebetulnya. Kita tidak sedang menyoal program bansosnya, tetapi kita menyoal program ini disalahgunakan. Salah satu contoh penyalahgunaannya bagaimana? Salah satu contoh penyalahgunaannya adalah Pak Presiden Jokowi yang hari ini kita tuduh berpihak kepada Paslon 2 itu sering turun ke daerah-daerah membagikan bansos yang kemudian di dalamnya kita tuduhkan ada masuk kepentingan elektoral Paslon 2 yang kemarin kita buktikan dengan Pak Fit Adreson itu. Dan itu di dalam keterangan ini nggak dibantah, Prof. Nggak dibantah. Maksudnya nggak dibantah begini, apakah memang di dalam keterangan menteri ini mewajibkan seorang presiden itu harus selalu turun membuat seremoni atas penyerahan bansos itu? Enggak. Berarti apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dengan turun itu kan inisiatif sendiri. Bahwa kemudian tidak dilarang iya, tetapi kalau pertanyaannya kita buat berbalik, bagaimana cara Pak Presiden menjaga netralitasnya di dalam proses kontestasi 2024 ini? Beliau hampir sama sekali tidak melakukan itu. Nah itu poin kita. Gimana? Pak Firman mau meninggalkan acara ini, maksudnya rekaman ini, tapi saya mau minta dulu tanggapannya sebelum pergi ya. Dan ini baru saja saya dapat info dari tim redaksi bahwa Risma dan Sri Mulyani itu ditanya siapa pengusul anggaran dan Mensos atau Bu Risma itu menjawab tidak tahu. Nah, ada tanggapan soal itu? Iya, tentu itu menjadi bahan bagi hakim mahkamah nanti untuk memperdalam itu, untuk bisa mengembangkan dinamika itu. Dan saya sebetulnya ya Pak Marwarar ya, saya tetap dalam posisi sebenarnya sesungguhnya dengan tetap menghargai kemajuan dari hakim mahkamah mengundang pejabat setingkat menteri ini. Tapi sesungguhnya dibatasi jikalau ada kekhawatiran bagi para pihak untuk menyampaikan pertanyaan. Satu orang aja dibatasi. Toh juga pola cara bertanya kan bisa dikendalikan.
Tapi kita yakin betul dengan kedalaman ilmu dan wawasan hakim mahkamah dan juga keluasan kematangan kedewasaan mahkamah bisa nanti melakukan pendalaman pengembangan. Hanya jikalau itu diberikan ruang bagi para pihak melalui kuasa hukum, maka tentu akan semakin memperkuat, memaknai apa yang didalami oleh hakim mahkamah. Itu kira-kira posisinya. Karena yang memiliki basis posita itu kan dari para pihak ya. Tapi saya yakin dan percaya dengan sejumlah pertanyaan diskusi para hakim mahkamah selama 2-3 hari ini ada kemajuan. Saya melihat beberapa hakim mahkamah sangat mendalami dan juga bersedia untuk mengembangkan. Bahkan ada beberapa pertanyaan dari para hakim mahkamah nggak bisa dijawab oleh para saksi, terutama saksi yang diajukan oleh pihak termohon dan terkait. Seperti yang disampaikan tadi Bung Zuhad ya, bahwa ada beberapa hal yang diajukan oleh para hakim mahkamah. Dan soal yang disampaikan oleh para menteri memang tadi udah kami sampaikan secara normatif, kami tidak mempersoalkan. Seperti yang kami sampaikan tadi ada 3 hal ya, yaitu bahwa memang ini soal konstitusionalitas, soal pelindungan terhadap rakyat memang kita akui. Kemudian ditata dalam bentuk undang-undang ya, peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga soal juga memang politik anggaran itu memang bisa diharapkan dalam rangka untuk menanggulangi kemiskinan. Persoalannya adalah misalnya dalam level pelaksanaan ada beberapa kategori yang kita persoalkan betul. Yang pertama dari segi waktu kedekatan dengan pemilu itu. Kemudian jumlah penggelontoran yang sangat signifikan. Nah, misalnya dari tingkat teknis, misalnya Menteri Perdagangan ya, itu Pak Zulkifli Hasan sudah mengidentikan diri bahwa bansos itu melalui beberapa hal, pernyataan langsung bahwa ini dari Bapak Presiden. Bukan cuma Julhas, banyak. Menko juga kan, Pak Erlangga dan beberapa juga pejabat kepala daerah. Dan saya berharap ini bisa ditanya loh sama hakim ya, iya, karena itu kenapa disebut dari bahkan pada saat pembagian teknis di daerah-daerah tertentu itu didampingi oleh para aparat dengan bungkusan bahwa dalam rangka membantu untuk mengantar. Tapi kan ada sejumlah saksi kita yang padahal tidak pasti menjadi saksi karena diintimidasi, dikriminalisasi, menyaksikan betapa ada kampanye dari yang mendampingi ini oleh aparat. Jadi ada memang ketersinambungan yang sistematis organisir. Itu yang kami sebutkan ini sebetulnya adalah dari politik nepotisme mengakibatkan abuse of power, kemudian ada intimidasi kekuasaan yang terorganisir, yang terencana itu. Ya, itu yang kita persoalkan di tingkat itu. Ya, artinya sebetulnya durasinya yang harusnya mungkin jadwalnya belum diberikan, tapi tiba-tiba diberikan sebelum pilpres, sebelum pemilu, misalnya dekat-dekat El Nino ya. Kalau itu dikatakan misalnya bencana, kan harus ada keputusan presiden bahwa ini bencana nasional. Itu yang selalu kami harus dasar hukum konstitusional untuk mengatakan ini bencana nasional. Melampaui ketika kita mengalami soal pandemi COVID. Ya, ini lebih besar ya. Ini tidak ada kedaruratan, tidak ada force majeure yang membuat kita harus mengelontorkan lebih 500 triliun. Sebab lagi ada yang diblok dari beberapa kementerian kan, yang lebih 50 triliun itu. Nah, itu yang dibilang oleh saksi ahli dari 03 Profesor Didin Manhuri bahwa ini berbanding terbalik. Ya. Nah, itu yang kita memastikan bahwa ini ada hubungan dengan untuk mempengaruhi rakyat. Itu ada efek elektoralnya. Nah, itu yang kami sampaikan dalam permohonan bahwa memang kecurangan ini dimaknai dengan adanya bantuan sosial. Dan kita minta supaya selain didiskualifikasi pasangan calon karena soal persyaratan kualifikasi itu persoalan tersendiri ya. Tapi memang ini ada pelanggaran terstruktur sistematis masif. Dan beban pembuktian ada paradigma beban MK yang selalu disampaikan oleh Pak Marwar Sirait tidak mutlak kepada pemohon. Karena mahkamah sebetulnya kontrol kalau dari saya itu bukan Sirait saya. Sorry, Marwar itu. Marwar Sirait, sorry. Sirait yang keluar dari PDIP. Ya, Marwar. Jadi kadang-kadang juga tidak bisa dibedakan ya. Mahkamah Konstitusi itu kan sebuah mahkamah yang sangat strategis. Beda dengan peradilan umum, keperdataan dan kepidanaan. Intermezzo antara Sandra Dewi dan Dewi Sandra. Karena mahkamah ini adalah sebuah badan tertinggi yang membahas, mempercakapkan
memutus hal yang bersifat pertama konstitusional, Iya. kedua politik kenegaraan, ketiga soal ketatanegaraan. Berbeda dengan hal teknis di Badan Peradilan Umum. Dan kadang-kadang juga dianggap bahwa ini bersifat keperdatan kepidana padahal tidak. Nah, oleh karena itu maka sebetulnya metodologinya tidak seperti di peradilan umum yang pembuktian itu dianggap persis sama seperti misalnya siapa mendalilkan maka dibukti. Betul itu doktrin. Tapi dalam konteks ini karena ini misalnya soal konstitusi, soal ketatanegaraan, soal politik kenegaraan, maka seperti hakim bisa juga mengambil inisiatif dalam rangka untuk membangun keadilan kebenaran, memperkuat demokrasi, yaitu misalnya ada soal pelanggaran TSM. Doktrin TSM itu adalah pasti melibatkan elemen kekuasaan, pasti. Ya. Tidak terjadi TSM kalau tidak melibatkan kekuasaan. Itu doktrin. Oke. Nah, makanya karena ini dimiliki oleh kekuasaan, maka hakim harus mengambil inisiatif untuk bergerak. Karena para pemohon susah kan menemukan itu. Itu kira-kira. Jadi itu kita harapkan. Kita bukan memaksa MK. Kita hanya mengingatkan soal doktrin ini bahwa tidak menutup kemungkinan mahkamah juga menggali, mengembangkan ini. Tidak menyerahkan sepenuhnya kepada pemohon untuk pembuktian itu secara mutlak ya. Iya. 01 atau 03 yang minta mendak dipanggil? Saya lupa. 01 ya, tapi kalau 03 tidak minta mendak ya untuk dipanggil, diminta keterangan ya. Ada 4 menteri juga mungkin yang hari ini diminta keterangannya ya. Ya, secara administratif tidak ya, tapi kita memperkuat apa yang berkaitan dengan hal-hal yang bansos ini. Terkait bahwa Mensos adalah kader PDI Perjuangan dan bahwa statement yang disampaikan hari ini juga sama seperti 3 menteri lainnya, kurang lebih adalah hal-hal yang bersifat normatif. Anda sebagai tim dari 03 ada rasa sayang atau sedikit kecewa atau gimana? Karena media atau publik itu berharap narasi-narasi yang cukup lantang itu akan keluar dari Sri Mulyani dan Bu Risma gitu, Tri Risma hari ini gitu ya. Jadi maksudnya posisi bahwa beliau semua jadinya tiba-tiba hari ini seperti landai, seperti normatif begitu. Nah, Anda sendiri ini sebelum kalau memang perlu meninggalkan area ini, tapi jawab dulu itu. Tolong dijawab. Ibu Risma diundangkan sebagai Menteri Sosial. Jadi atribusinya kapasitas sebagai Menteri Sosial, bukan sebagai kader PDI Perjuangan. Bahkan seperti beliau ini kan ketua DPP PDI Perjuangan. Saya kira dalam kapasitas itu maka tentu dia menyampaikan apa yang menjadi tupoksi batas-batas tanggung jawab beliau sebagai Menteri Sosial. Jadi ini bukan persoalan kecewa dan tidak kecewa. Ketika kami melihat maka kami melihat secara umum tanpa melihat latar belakang pun bahwa penyampaian tadi pada tingkat normatif. Nah, memang itu yang harus mereka sampaikan, memang normatif. Nah, dan berharap dari hakimnya menggali itu makanya hakim itu kita harapkan betul dengan kedalaman ilmu, wawasan dan kematangan kedewasaan itu bisa menggali, mengembang. Jangan terbatas dengan waktu. Ya kecuali nanti kalau sholat Jumat di istirahat dulu break ya. Tapi setelah itu bisa saja setelah maghrib juga dilanjut lagi. Sama seperti kemarin sampai jam 9. Karena hakim menggali terus, mengembangkan terus atas keterangan dari para saksi ahli dan saksi fakta yang diajukan oleh pihak terkait ya. Jadi itu bagus. Jadi bagi kami tidak ada persoalan. Jadi bukan soal kecewa tidak kecewa. Ini kita menunggu dulu lah sampai jam-jam terakhir ya. Tapi so far punya rasa optimis yang sama atau lebih optimis daripada yang disampaikan oleh Mas Juhat? Optimis. Paling tidak begini, ada perspektif bagi hakim dan juga bagi publik yang melihat, mendengar, menonton langsung ini, bagaimana posisi bansos ini sebagai bagian dari politik anggaran ya, dan juga personalisasi keuangan anggaran tadi. Nah, tinggal sekarang kembali ke hakim lagi. Makanya saya sebut Pak Marwar Sihaan, ada 1-2 misalnya dari tim kuasa ya, pengacara yang bisa mengembangkan, memperkuat posisi pertanyaan hakim. Tapi kita menunggu ini, karena ini sekarang Profesor Arief sudah bertanya ini. Oke. Demikian, Pak. Ya. Kita bisa lanjut atau mau meninggalkan acara ini? Oh iya, oke. Kalau gitu pamit dulu ya. Terima kasih Bang Firman atas kehadirannya. Terima kasih. Nanti kita tetap lanjut ya Pak Maru ya. Karena ada agenda yang lain sudah ditunggu. Pasti penting lah. Berkaitan dengan ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita lanjut ya Pak.
Pak Maru, bagaimana? Apa kita bisa sambil mendengarkan, kita sambil menyimak juga ya, sambil boleh juga. Kita bisa sambil nonton, bisa? Pertanyaan Pak Arief. Pak Arief ini kita bisa simak. Itu. Kita pengen mengerti karena ini termasuk bisa disebut juga dengan masalah yang tadi cawe-cawe. Kemudian di para Ibu Menteri Sosial. Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana. Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon 2. Presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye. Sehingga menimbulkan sangka dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Nah, itu menggunakan bansos apa, di mana, dari mana itu. Kemudian yang ketiga, saya membaca keterangannya Bapak Menko PMK. Di sini ada kata-kata begini, pelaksanaan tugas PMK dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden. Apa sih yang dimaksud dengan penugasan presiden? Apakah penugasan-penugasan tertentu karena presiden juga cawe-cawe itu? Karena kalau saya membaca sebetulnya agenda pembangunan nasional itu sudah termasuk presiden itu akan menugaskan apa ya ada di situ. Tapi kok ada frasa yang khusus penugasan presiden. Nah, apakah di lain-lain tempat, apakah di Bapak Menko Ekonomi, Bu Menteri Keuangan atau Menteri Sosial, ada agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden. Ini kan seolah-olah ada frasa khusus. Presiden punya misi tertentu, visi tertentu untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan. Itu. Kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan. Oke. Iya, ini catatan saya belum ketemu nanti saya. Oke. Pak Maru, apakah itu sebuah hal atau suatu hal yang biasa? Misalnya ini kan ada 2 pemohon meminta agar para menteri hadir. Tapi kemarin kan ditegaskan oleh Ketua MK bahwa pada prinsipnya kami menolak permintaan para pemohon dan kami memutuskan untuk memanggil sendiri 4 menteri itu gitu. Nah, itu kira-kira landasannya apa ya Pak Maru ya? Kenapa harus dilakukan seperti itu supaya supaya tidak terkesan mengakomodir permintaan para pemohon? Which is menurut saya sebenarnya nggak salah juga kan? Ya. Jadi karakteristik proses persidangan di MK itu sangat berbeda tentunya dari karakteristik di peradilan umum kan. Di mana sebenarnya seperti yang kita dengar itu Otto atau siapapun dari tim nomor 2 selalu menekankan ajas, yaitu siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, atau penuntut umum yang menuntut dia harus membuktikan. Itu adalah mekanisme di mana tidak terlibat atau tidak terjadi suatu, tidak diharapkan satu putusan yang akan mengikat secara umum, tetapi hanya antara pihak interpartes. Tetapi di dalam persidangan di mahkamah, karena dia adalah public interest litigation atau untuk kepentingan umum yang mencakup seluruh rakyat. Jadi meskipun misalnya paslon 1 dan paslon 3 yang mengajukan, tetapi putusan MK itu nanti adalah menyangkut seluruh bangsa, ya kan? Itu yang disebutkan erga omnes. Dia tidak hanya menyangkut mereka. Oleh karena itu dia bisa bertindak, melakukan langkah-langkah yang menjunjung tinggi kepentingan umum. Jadi dia juga berwenang untuk satu, menggeser beban pembuktian. Jadi kalau normalnya tadi kan pihak yang membuktikan, tapi kalau di MK kita kalau merasa kita bisa geser. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu upaya menggeser beban pembuktian itu sedemikian rupa, bukan kepada para pihak, tetapi siapa yang memiliki data, siapa yang memiliki kekuasaan kan. Oleh karena itu, kalau kita melihat ini tentu mereka melaksanakan meskipun trigger mekanisme itu adalah permohonan dari para pihak. Dan sebenarnya apa yang dikatakan MK itu bahwa tidak boleh mereka bertanya dan menolak itu permohonan, barangkali itu
akal sehat kita mengatakan ya masuk akal juga dia menolak, tetapi dia mengambil alih gagasan itu atau yang saya sebutkan trigger mekanisme dari mereka, ya tidak bisa kita pisahkan. Tetapi MK hendak menekankan suatu kesan mereka sangat independen betul, dan dia bisa menggeser beban bukti, sehingga juga dia akan menjaga bahwa Pak Jokowi itu tidak, ya tentu kalau dalam hal semacam itu biasanya untuk menjadi saksi atau ahli di peradilan itu satu individu atau bawahan dari satu lembaga minta izin, bisa ditolak atau tidak. Jadi untuk mengalahkan resistensi semacam itu, mahkamah saya kira ya mahkamah menekankan, mahkamah yang memanggil gitu ya, memanggil kita tolak atas you punya permohonan, kita ambil over. Ya masuk akal juga dua-dua, tetapi dari apa yang dikatakan proses persidangan adalah mekanismenya karena ada permohonan, itu menjadi juga sesuatu yang mungkin dari urutan peristiwa tidak masuk akal lah begitu. Saya kira begitu. Ya, karena memang ada narasi dari Ketua MK bahwa seperti itu ya, bahwa pada prinsipnya kami menolak permintaan pemohon, tapi kami memanggil sendiri karena merasa membutuhkan untuk mendengarkan keterangan seperti itu. Kita coba bergabung lagi ya, atau kalau teman-teman kalau emang ada yang info yang sangat juga, penting kita bisa dengarkan dari Pak Menko dan Ibu Menteri. Apakah benar bahwa ada penahanan anggaran dari kementerian lembaga untuk realisasi bantuan sosial di awal tahun itu? Itu mohon nanti bisa ditambahkan penjelasannya. Selanjutnya adalah kalau saya baca, ini kembali ke Bu Risma kalau yang satu ini. Di dalam Undang-Undang 11 2009 itu soal kesejahteraan sosial, itu sebetulnya nggak mudah ternyata untuk bisa merealisasikan orang yang mendapatkan bantuan, itu nggak mudah ternyata. Saya lihat ada SK Menteri Sosial di sini, artinya ada data terpadu penanganan fakir miskin, ya DTPFK dan data orang tidak mampu atau OTM. Dan itu harus diverifikasi dan divalidasi. Dan seolah-olah ada peng-SK-annya terhadap mereka itu. Nah, pertanyaan saya adalah terkait dengan yang didalilkan pemohon, ya, itu menyampaikan bahwa begitu banyak bansos yang digelontorkan itu, apakah mereka itu termasuk yang dalam data DTPFK atau data OTM di situ, atau memang sebetulnya Pak Menko ada data yang lain yang kemudian itu bisa tervalidasi siapa yang menerima terkait dengan hal ini. Nah, ini mohon nanti dapat ditambahkan. Kemudian berkenaan tadi ada beberapa bansos juga, karena begitu banyak undang-undang itu, ya bisa jadi begitu banyak juga bansos yang keluar dengan menggunakan terminologi perlinsos itu. Nah, itu apakah itu juga di bawah koordinasinya Ibu Mensos seperti itu, ya? Itu saya mohon ada tambahan soal itu, termasuk juga soal skema perlindungan sosial, ya, dan bantuan sosial bagi pekerja sosial. Di situ juga ada bansos sebetulnya. Ya, jadi ada banyak pos bansos, salah satunya di Undang-Undang 14 2019 tentang pekerja sosial. Itu bagaimana kemudian skema bansos yang ada di situ, apakah ini juga merupakan wilayah yang berada di kewenangannya Ibu Mensos, ya. Berikutnya saya khusus kepada Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga. Nah, ini kalau kemudian dilihat dari data termasuk hal yang didalilkan di sini, ya, bahwa ada kenaikan harga beras, ya, kisaran pada bulan Januari Februari 2024. Ya, sehingga muncul kemudian ada yang menyampaikan, ini benar atau tidaknya mohon nanti diklarifikasi. Ini karena ada penggunaan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk bansos sehingga menyebabkan stok beras nasional itu menjadi berkurang. Apakah memang ada isu seperti itu? Itu mohon dapat nanti diberikan penjelasan. Dan saya menegaskan kembali tadi yang disampaikan oleh Ketua, bagaimana sebetulnya pola koordinasinya
melihat berbagai macam undang-undang termasuk peraturan teknisnya itu yang begitu banyak dan begitu rupa, itu bisa terkoordinasi sehingga sasarannya menjadi tepat gitu loh, sesuai dengan tujuan dari pasal 34 untuk penanganan fakir miskin dan anak terlantar. Saya mohon itu saja penjelasan. Sampai sekarang kita belum mendengar. Saya mungkin bisa diinfo oleh teman-teman redaksi karena kita tadi lagi berdiskusi. Apakah sampai sekarang sudah ada pertanyaan dari hakim yang menanyakan soal kenapa bansos itu diklaim sebagai pemberian Presiden Jokowi gitu? Kayaknya belum keluar pertanyaan itu sampai kita taping ya. Coba, Mas Aji ada tanggapan? Saya ini lebih enak dipanggil Mas Juhat atau Mas Aji aja. Jadi agak kagok ya. Ya Mas Aji. Iya. Jadi kalau sambung dulu yang tadi ya, tentang permintaan kita. Jadi kami itu sebenarnya kan sudah memetakan sejak awal gitu. Mana yang kami mampu hadirkan, mana yang tidak. Lalu bagaimana kewenangan MK itu tuh sudah kita diskusikan dengan matang insya Allah gitu. Karena jujur Pak Maru kan di belakang kita ini ada mantan ketua MK juga gitu kan. Ada Pak Hamdan Zulfa gitu. Jadi ya insya Allah lah kita masih berada pada jalur-jalur yang tidak asal gitu maksudnya. Kami sudah memikirkan itu dengan matang. Termasuk ketika kami meminta supaya Mahkamah Konstitusi menghadirkan menteri. Sebab di PMK 4-nya memungkinkan untuk itu, Pak. PMK 4 itu. Manakala memang mahkamah membutuhkan gitu. Nah, itu kemudian kami beranikan diri berkirim surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menghadirkan. Jadi sebetulnya memang kita sejak awal memprediksi bahwa permohonan kami itu membutuhkan keterangan lebih lanjut yang harus diperdalam oleh majelis atau mahkamah kepada para menteri-menteri ini. Satu saja yang meleset, Pak Mendak kan. Pak Mendak yang nggak diundang. Tapi tim 01 mengundang Mendak ya. Iya, kami memohonkan mengundang supaya Mendak juga diundang. Jadi 3 dari 4. Nah, 4 ini sama dengan permintaan 03 ya. Betul. Kenapa Mendak? Karena memang kan sebetulnya kenapa kita minta itu karena ada beberapa kejadian, fakta yang kami tuduhkan sebagai bentuk ketidaknetralan menteri gitu. Pak Erlangga ketika di NTB misalkan terima kasih Pak Jokowi gitu. Pak Mendak juga sama. Mengatakan bahwa kira-kira ini kita harus berterima kasih kepada Pak Jokowi. Nah, karena Pak Jokowi putranya sedang mencalonkan diri, ya sebaiknya kita juga mendukung, gitu kira-kira tuh yang disampaikan Pak Mendak di dalam kampanyenya. Apalagi belakangan Pak Mendak juga sudah dikenakan sanksi oleh Bawaslu, Pak, terbukti gitu dia menyalahi aturan administrasi. Nah, ini yang kemudian meyakinkan kepada termasuk justru awalnya kepada kita ini ya. Untuk maju ke Mahkamah Konstitusi ini bahwa memang asas atau prinsip pemilu sebagaimana diatur 22E terutama jujur dan adil itu dilanggar gitu. Tapi sebenarnya harapan dengan meminta keterangan dari 4 menteri itu, target yang diharapkan apa? Misalnya kenapa sih menyebut pemberian dari Presiden Jokowi, kan itu harus dipermasalahkan seperti yang tadi barusan Mas Aji bilang ya. Anda bilang. Terus kedua soal waktu. Apakah karena kalau tadi dari paparan Sri Mulyani saya melihat sepintas ya, itu sepertinya disampaikan tidak ada perbedaan antara 2023 dan 2024. Nanti bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Tapi sepintas terkesan seperti itu. Sementara selama ini kemarin ini kan orang-orang mempermasalahkan kok kayak digenjot ya. Bansos itu sampai yang harusnya dari sampai Juli ya kalau nggak salah. Itu yang harusnya belum udah diberikan dulu sebelum Pilpres gitu. Nah itu kan jadi ya memang kembali ke yang tadi keterangannya jadi normatif gitu. Semuanya sesuai dengan planning gitu. Seperti seolah-olah seperti itu. Kita bisa dengar lagi atau Pak Maru bisa kasih tanggapan? Iya, barangkali apa yang dikatakan Mas Zuhad ini tentang mereka sudah bisa dari awal membuat titik-titik di mana penyimpangan itu terjadi. Jadi kita tidak bicara sebenarnya tentang polisi, tetapi tentang kenapa polisi itu dianggap seolah-olah dari Pak Jokowi kan? Karena itu di awalnya juga Pak Jokowi sebenarnya tidak membantah bahwa dia cawe-cawe kan. Dia menganggap dia boleh. Tapi waktu itu Pak Jokowi ketika menyatakan akan cawe-cawe, waktu itu anaknya belum menjadi
cawapres. Ya gitu. itulah, jadi mungkin kalau di dalam hal ini kan dia cawe-cawe, tetapi sudah ada prediksi sebenarnya itu kan tentang hal itu. Dia akan melakukan itu atau ada suatu kerjasama lah dengan pasangan calon nomor 2. Mungkin sudah dari awal ada suatu skenario yang mereka akan susun itu. Tetapi intinya bahwa penyimpangan yang dikatakan itu tadi termasuk bahwa itu seolah-olah dari presiden, bukan hanya seolah-olah, waktu pernyataannya Pak Jelas, Erlangga clear kan itu iya, pernyataannya, Iya, Bang. jadi Gitu kan. ini dari Pak Ya. Jokowi gitu Ya. kan. Personifikasi bansos. Iya, jadi itu tentu saja itu sebenarnya seperti dikatakan Romo Magnis Magnis, kemarin. Itu seperti pegawai Toko. di toko yang mengambil duit dari supermarket itu apa tuh. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi persoalan dasar sekarang, bukan adanya apa yang dikatakan polisi tentang perlindungan sosial itu yang merupakan misi daripada negara. Memang sudah disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal 34 yang dijabarkan tentunya dalam segala macam perundang-undangan di berbagai sektor. Itu pasti tidak akan kita bantah kebijakan itu kan, tidak akan Anda bantah. Itu memang dibutuhkan, tetapi kenapa dipersonifikasikan bahwa itu seolah-olah dari presiden? Dan itulah inti persoalan sebenarnya, prinsip dasar konstitusi tentang pemilihan yang jujur dan adil. Bahwa struktur pemerintahan dengan ikutnya Pak Jokowi, apakah bisa nanti dibuktikan tidak benar struktur pemerintahan itulah yang dikatakan salah satu dari sudut atas Pak Menteri, semua pejabat kepala daerah dan kepala daerah yang lain itu diarahkan untuk itu pasti dengan apa yang kita lihat ini sebenarnya sudah bisa kita katakan terbukti kan. Tapi sistem apa yang dipakai lagi tentu termasuk bansos dan lain-lain. Nah, inilah satu rangkaian yang didalilkan oleh pemohon satu, barangkali itu TSM itu, dan menurut saya masuk akal. Tinggal lagi MK sekarang itu kan di dalam titik-titik yang orang tidak melihat, terutama pasangan calon nomor 2 tidak melihat atau pura-pura tidak melihat. Itu yang dikatakan titik-titik atau dot yang berserakan itu akan bisa dipakai, namanya kalau alat bukti di peradilan petunjuk, yang kalau disambungkan sama lain dia bisa menjadi satu alat bukti yang sempurna atau tidak. Itu tergantung pada Mahkamah Konstitusi nanti melihatnya. Jadi menurut saya kalau di sini pertanyaannya Pak Arief tadi sudah agak mengarah itu tentang cawe-cawe, cara penggunaan itu barangkali yang sangat menentukan nanti bagaimana. Pak Maru, kalau Pak Maru jadi salah satu hakim itu, Bapak akan bertanya apa saja? Ya itu tadi, bagaimana menggunakan atau teknik, bukan saja percepatan waktunya, ya kan? Yang harus saya akan tanya, benarkah penggunaan bansos itu pada momen yang sebelum Pilpres? Ya, sesuai kebutuhan. Kebutuhan. Tapi benarkah misalnya BLT imagine juga akan saya tanya, apakah yang digunakan oleh Pak Jokowi membagi BLT di depan istana, apakah itu merupakan anggaran salah satu yang disebutkan ini? Walaupun itu April 2023. Kan kemarin jadi excuse ya, bahwa awalnya katanya itu hoax loh, bukan pas 2024 tuh bagi-bagi bansosnya, ternyata April 2023. Nah, tapi menurut Pak Maru ya tetap tidak tepat ya, relevan. Walaupun masih April 2023 gitu. Saya kurang tahu, tetapi tidak selama itu menurut saya. Kalau saya ini yang bagi-bagi bansos di depan istana. Oh ya, itu April 2023. Ya, tapi ya itu kan kesannya sudah dibangun dari mulai sana. Atau yang menurut saya harus hati-hati. Struktur pemerintahan yang dimulai dari Pak Jokowi seperti itu akan bisa merembet ke bawah kan. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya, seperti yang katakanlah didalilkan oleh pemohon satu ini, yang harus kita buktikan oleh mereka, tetapi MK dia dengan inisiatif sendiri berwenang untuk mencari bukti itu. Saya kira inilah yang terjadi sekarang, dan bagaimana untuk mengkaitkan, tentu saja dengan satu alat bukti tidak akan bisa terjadi ini kan, itu adalah rangkaian panjang dan skopnya sangat luas ya, yaitu kalau rangkaian kita dari Sabang sampai Merauke peristiwa ini dirangkai menjadi satu alat bukti dari sudut timingnya juga ya kan, tentu saja akan menjadi suatu hal yang boleh dikatakan
Mahkamah akan melihat dari titik-titik itu tadi yang seolah-olah terpisah, itu yang dikatakan petunjuk, tetapi jika dikaitkan dia dengan satu rangkaian, dia menjadi alat bukti yang sah. Betul, Prof. Jadi kayak atraksinya Pak Jokowi, maaf. Iya, nggak apa-apa, boleh. Silakan. Jadi atraksinya Pak Jokowi itu agak kurang pas gitu loh, Prof. Jadi kalau membagikan bansos, belusuan ke pasar, itu kan logika kerja yang dibangun oleh paslon ketika ingin meraih suara simpati rakyat sebanyak-banyaknya. Itu masuk di akal tuh yang begitu. Tetapi bagi seorang yang sudah terpilih menjadi presiden, apalagi di akhir masa jabatan, kan mestinya dia meninggalkan legacy di mana struktur birokrasinya kuat misalkan gitu ya. Lalu APBN-nya mapan, itu tuh lebih masuk akal ketimbang seorang presiden masih melakukan atraksi-atraksi yang jatuhnya sunnah saja sebetulnya, itu nggak penting-penting amat, dan justru malah mendorong stigma orang atau mempersepsikan orang bahwa ini sedang juga berkampanye untuk siapa ya, pasti asosiasi orang sebagai orang timur, Prof, namanya anak sedang berkontestasi ya. Di level itu sebenarnya kita coba memahami, Prof, sebetulnya namanya anak ya, mau nggak mau kan mendukung, tetapi dukungan itu kan mesti dalam kapasitasnya sebagai Jokowi, tidak dalam kapasitasnya sebagai presiden. Kalimat yang disampaikan tentang presiden boleh kampanye itu saja kan sudah tanda-tanda. Seharusnya kan dia dibalik tuh kalimat itu, mestinya kata-katanya. Harusnya Jokowi boleh kampanye. Oh ya, betul. Presiden yang tidak boleh. Kalau presiden ingin kampanye dia harus cuti. Kalimatnya tapi kan berbalik. Pak Jokowi malah memilih kalimat menyusunnya dengan presiden boleh loh kampanye. Nah, ini kan indikasi yang kuat gitu, bahwa memang dalam pikiran beliau itu ya beliau akan kampanye meskipun dengan cara-cara yang dalam tanda kutip mengakali peraturan perundang-undangan. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden hari ini barangkali secara undang-undang di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan kampanye. Tetapi secara substansi apa yang dikerjakan beliau itu kan kerja-kerja elektoral, Prof. Dan menimbulkan citra. Persis. Maksudnya citra bahwa mendukung paslon tertentu. Betul. Di situ ketidakadilannya. Saya tambahkan lagi, misalkan seorang Zulhas sebagai Mendak sudah benar diberi sanksi oleh Bawaslu dengan teguran. Tetapi apakah dampak elektoral atas perbuatan melanggar hukumnya itu batal juga? Enggak. Dampak elektoralnya sudah terlanjur masuk. Ya, dan sanksinya itu kan setelah selesai. Dalam artian itu mau diterapin kapan gitu kan, ibaratnya ya kan harusnya mungkin dilakukan lebih cepat. Betul. Sehingga ada sanksi begitu kan. Betul. Itu Mbak yang kita lihat sebagai ya nggak adil dong. Mas Anies itu untuk menyatakan secara verbal maju sebagai capresnya, saya masih ingat betul itu. Ketika kami ini ingin mendeklarasikan Mas Anies sebagai capres itu, ditahan, Prof. Saya itu sekarang masih gubernur, kata Mas Anies. Saya masih gubernur. Kita hormati jabatan ini, kata Mas Anies. Itu sejak awal dijaga betul tuh oleh seorang Anies Baswedan. Nah, ini Pak Presiden kita ya, mohon maaf dengan segala hormat gitu ya, Prof ya. Melakukan hal yang sangat kita sayangkan. Sekali lagi kita hormati kapasitas beliau sebagai bapaknya Pak Gibran. Iya, gitu. Silahkan saja gitu. Tetapi dalam kapasitasnya sebagai seorang presiden, mestinya kan beliau itu menjadi bapaknya seluruh anak bangsa. Tidak hanya menjadi bapaknya Pak Gibran gitu. Nah, ini yang sekali lagi kita tuduhkan karena sebenarnya sumbernya di situ, Prof. Kecurigaan keberpihakan Pak Presiden. Andai Pak Presiden kita itu berhasil mempersepsikan diri sebagai yang netral, barangkali apa yang dilakukan beliau ke Jawa Tengah bagi bansos, ke Jawa Timur bagi bansos, itu nggak akan kita persoalkan gitu. Kalau sekali lagi beliau berhasil membangun persepsi netralitasnya sebagai seorang presiden. Pak Maru, selain para menteri dan pihak-pihak lain yang dalam rencana untuk dipanggil, menurut Anda siapa yang perlu dipanggil, Pak? Yang belum misalnya masuk dalam rencana? Ya, memang mungkin ya masih ada menteri, saya kurang tahu pada momen ini, tetapi time frame yang sempit dari satu proses persidangan untuk ya, ini cuma 14 hari 14 hari tentu menjadi constraint besar di dalam hal ini ya, yang sebenarnya ketika nanti akan terjadi
kesan atau kesimpulan yang diperoleh dari 4 menteri ini, tentu akan bisa lagi kita mendapatkan misalnya banyak hal yang boleh mengungkap apa yang dikatakan struktur itu. Struktur itu bisa jadi juga dari menteri misalnya Kominfo misalnya dalam soal komunikasi bisa, tetapi kita belum melihat apa yang bisa secara umum sebelum mendengar semua ini. Tetapi bukti-bukti yang paling penting sebenarnya dalam percepatan ini bansos itu juga salah satu indikasi. Bukti-bukti bahwa ketika Pak Jokowi ada di satu tempat dia membagi itu, kenapa kalau memang fair bahwa itu bukan untuk satu pasangan calon, ya misalnya diikuti oleh pasangan calon. Tetapi yang paling penting lagi dalam pembagian ini, apakah memang ada satu keharusan presiden yang membagi bansos ada di satu daerah? Itu tugas daripada menteri sosial atau menteri yang lain. Kok kenapa sangat intens Pak Jokowi masuk ke daerah, dan terutama barangkali dikatakan di Jawa Tengah atau di mana itu dia intensif benar, kenapa tidak menteri? Iya, maksudnya justru mestinya Pak Presiden kita itu kan fokus saja, misalkan gini, dalam konteks bansos itu ya, data penerima bansos itu masih bermasalah tuh. Kenapa nggak di situ beliau turun? Iya. Menangani soal itu yang lebih substansi, yang lebih penting harus diselesaikan. Dan ketimbang turun lalu bagi-bagi gitu. Jadi itu yang saya kira penting dapat dari Bu Menteri Sosial nanti. Siapa sebenarnya target daripada bantuan sosial ini? Kalau misalnya dibagikan depan istana, itu apa ada nggak di dalam teknik anggaran itu ditentukan siapa yang memperoleh? Karena saya dengar untuk rakyat itu di bawah garis kemiskinan ada datanya di desa kan. Mana mungkin dapat data itu kalau di depan istana orang yang lalu lalang adalah semua yang punya mobil, minimal kendaraan sepeda motor, tapi dibagikan begitu saja. Kalau saya datang di situ mungkin saya akan terima juga itu. Tapi kira-kira kita memang kan harus mendapatkan jawaban ya, dalam artian, dan kita berharap ada yang bertanya gitu bahwa sebetulnya ada penyimpangan nggak dari yang diberikan, yaitu sesuai sasaran nggak? Jangan-jangan misalnya harusnya diberikan ke daerah ini, tapi ternyata diberikan ke daerah tertentu di mana paslon tertentu misalnya suaranya agak kurang kuat misalnya. Ya kalau kita bisa bahasakan seperti itu misalnya kan, gitu. Dan juga soal timeline tadi waktu, dan saya pribadi juga sebetulnya berharap ada pertanyaan dari hakim itu yang ya kenapa harus disampaikan bahwa diberikan bahwa ini dari Pak Jokowi yang tadi Mas Aji sampaikan gitu, dan itu akan berpengaruh dengan masalah etik ya, masalah etika lah ya, etika yang disampaikan oleh Romo Magnis kemarin. Jadi ada tiga komponen itu. Satu dari sudut waktu, apakah harus dipercepat. Kedua dari sudut target, ya kan. Ketiga dari sudut sasaran ke satu daerah tertentu. Itu hanya bisa dijawab dari kementerian. Berapa dari timetable yang ada dan besarannya yang menunjukkan waktu juga. Apakah itu sudah benar? Kalau itu tidak benar, artinya ada yang dipercepat dan kemudian yang targetnya sebenarnya lebih melebar lagi tapi ternyata fokus ke satu daerah, itu akan menjadi indikator atau petunjuk yang penting. Ya, kami sih merasa tetap sumber masalahnya itu tadi persepsi orang bahwa Pak Presiden Jokowi sudah berpihak ke paslon 2. Itu yang menjadi problem utama ya kan sebenarnya. Termasuk misalkan kasat mata deh Mbak, kalau mau mengukur kenapa kita mempersepsikan beliau di 02. Cek di seluruh posko-posko pemenangan calon presiden. Di poskonya siapa gambar Pak Jokowi itu muncul. Satu-satunya hanya ada di poskonya 02. Termasuk di gambar-gambar partai, gambar-gambar pemenang, hanya ada di 02. Dan Pak Presiden tidak menegur itu. Itu jadi problem. Ini saya sedikit summary ya, apa yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Itu Perlinsos 496,8T sudah disetujui oleh DPR dalam APBN pada tahun 2023 untuk masuk dalam APBN 2024 ya. Dan Perlinsos itu
menurut Menkyu sudah sesuai target nasional dan tidak ada perubahan signifikan. Nah, itu yang tadi saya bilang. Pada bansos yang dikelola Kemensos. Jadi 2023 sama 2024 nggak ada perbedaan yang signifikan menurut paparan Menkyu gitu. Dan Sri Mulyani mengakui penyaluran Januari sampai Februari 2024 sebesar 12,8 triliun tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Itu yang tadi juga kita sudah sampaikan bahwa paparan dari Menteri Keuangan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan loh sebenarnya antara 2023 sampai dan 2024. Jadi nggak jauh nih bedanya begitu. RAPBN 2024 yang diajukan Presiden 493 triliun, tapi yang disetujui DPR justru naik jadi 496 triliun. Akibat ada usulan dan perubahan asumsi. Seperti itu. Jadi artinya DPR setuju untuk memberikan peningkatan pagu bansos gitu. Mbak, kalau dilihat lagi ya dengan seksama apa yang didalilkan oleh 01, sebagaimana juga yang sudah diperkuat oleh saksi ahli kemarin tuh. Yang kita soal itu kan lebih banyak pada penyaluran tadi satu. Pak Jokowi itu terlibat dalam penyaluran secara signifikan di daerah-daerah basis kekuatan PDI Perjuangan gitu. Yang kedua, di mana 02 dianggap masih lemah gitu ya kurang lebih ya. Betul, itu satu. Yang kedua, Pak Faisal itu yang kemudian dikonfirmasi oleh Pak Fit Adrison. Ternyata berdampak signifikan. Satu-satunya ahli saya kira yang menyebut jumlah angka itu hanya Pak Fit. Dia berani bilang insentif bansos itu menyumbang suara ke 02 sebanyak 26 juta suara. Jadi tidak benar kalau dibilang 90 juta suara itu semuanya bansos. Enggak begitu cara melihatnya. Kita percaya kok Pak Prabowo, Pak Gibran itu punya masa itu pasti itu. Tapi enggak sebesar itu gitu. Satu. Yang kedua, ini yang kemudian juga diperkuat oleh Pak Faisal Basri. Yang kita soal cadangan beras. Beras itu turun produksi sekitar 600.000 ton. Tetapi impornya kemudian sekian ratus juta ton. Untuk apa? Nah, jadi tidak umum soal bansos sebetulnya. Makanya kalau kemudian dilarikan semuanya ke bansos itu menjadi bias lagi tuh. Iya, karena nggak fokus. Karena gitu. Bagaimanapun Prabowo dan Gibran pasti punya masa. Maksudnya pasti punya voter asli. Maksudnya pasti punya pendukung lah ya. Pasti itu, tapi apakah sebesar itu atau tidak dan sejauh mana dampak dari bansos bisa mengkatrol suara mereka seperti itu. Itu maksudnya. Kalau semalam ada survei yang mengatakan tidak ada hubungan bansos dengan itu survei pun dengan data yang kita nggak tahu datanya. Tetapi ya tadi kalau kami di 01 Prof, secara hitung-hitungan ekonometrika terbukti 26 juta suara masuk untuk 02. Dari hitung-hitungan juga termasuk beras yang dibagi-bagikan itu ada kenaikan yang signifikan, tidak sesuai dengan turunnya angka produksi, tetapi jauh lebih besar impornya. Ya artinya kalau memang tidak ada faktor bansos yang sekitar akan terjadi pengurangan suara kurang lebih 26 juta sehingga tidak satu putaran gitu ya intinya itu seperti itu. Poin kita. Makanya kita juga tidak memohonkan dalam petitum kan nggak ada membatalkan lalu memenangkan pasangan calon 01, nggak ada kita posisi itu. Kita hormat lah pokoknya kita hormat dan Pak Presiden kita itu, Pak Anies itu orang yang rasional, berpikirnya dengan sangat sehat gitu. Sehingga selalu kita mencoba menyesuaikan dengan itu loh, Mbak. Kita kalau kita kemudian bilang bahwa seluruhnya salah dari yang memilih Prabowo juga nggak fair juga. Karena faktanya beliau itu 4 kali nyalon, Prof. Nggak mungkin juga nggak punya basis, Prof. Oh iya. Nah, itu kan satu fakta politik, satu fakta sosial yang nggak bisa kita ingkari gitu. Tetapi sekali lagi yang kita sedang gugat itu adalah angkanya nggak setinggi itu gitu loh. Dari mana angka setinggi itu? Itu yang kita buktikan dengan cara permohonan di Mahkamah Konstitusi ini. Ada sumbangan dari bansos yang kita sebut tadi pangan, beras dan seterusnya. Ada juga sumbangan dari Pak Wakil Presiden, calon Wakil Presiden Pak Gibran namanya, yang setelah kita cek bermasalah pendaftarannya. Nah itu yang kita sasar. Ada 2 hal itu yang kita sasar tuh. Iya. Nah kalau dari masalah pendaftaran itu, Pak Maru, ini kan
permohonan kedua pihak ini 01 dan 03 kan pemilihan suara ulang, pemilih ulang ya. Ya. Pemungutan suara ulang ya, pemungutan suara ulang. Dan satu lagi diskualifikasi paslon 02, begitu kan? Betul. Ya. Ini maksudnya diskualifikasi kemenangan atau diskualifikasi paslon 02? Yang kita mohonkan diskualifikasi pasangan calon 02 atau diskualifikasi cawapres 02. Jadi pemungutan suara ulang dengan cawapres yang berbeda. Betul. Begitu ya. Ya. Nah, tapi kan banyak pihak nih dari 02 juga mengatakan ya bahwa kalau masalahnya itu ini telat nggak diajukan oleh pada saat PHPU, perselisihan hasil pemilu. Kan gini, saya mau minta pendapat Pak Maru dulu nih. Diajukannya sekarang gitu kan, ada sengketa proses gitu. Kenapa pada saat sebelum Pilpres itu tidak dilakukan gitu, dipermasalahkannya pada saat periode itu Pak gitu. Kenapa sekarang? Dan tepat nggak itu dijadikan yang diminta oleh kedua pemohon ini? Ya, jadi memang dari dulu ini telah menjadi satu kontroversi juga ya, bahwa MK itu seolah-olah hanya mempermasalahkan soal perolehan suara. Ya, dan jadi bukan mahkamah kalkulator gitu ya ibaratnya. Tetapi kalau di Undang-Undang Dasar sendiri pasal 24 dikatakan adalah sengketa hasil pemilu. Hasil pemilu itu ada dua, yaitu satu angkanya berapa, tetapi juga penetapan pasangan calon yang boleh masuk ke putaran berikut atau pasangan terpilih. Nah, kalau di dalam adagium yang sudah menjadi baku di seluruh dunia dan di seluruh bidang adalah bahwa proses itu pasti menentukan hasil kan. Betul. Nah, kalau misalnya ada satu dugaan misalnya dikatakan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu tentu mulai dari proses. Proses itu yang pertama paling adalah putusan nomor 90. Kalau saya mengatakan sebenarnya mungkin sudah bosan orang mendengar yang saya katakan putusan 90 itu tidak ada, itu tidak sah itu karena undang-undang sendiri mengatakan kalau itu diambil dengan konflik kepentingan, undang-undang kekuasaan kehakiman mengatakan itu cacat dan harus diulang lagi pengambilan keputusannya. Ya kan, di sini memang tafsir MK mengatakan bahwa itu tidak ada atau tidak terikat oleh peraturan itu. Saya sangat tidak sependapat dengan itu. Undang-undang kekuasaan kehakiman itu pasti mengikat terhadap Mahkamah Konstitusi karena dikatakan di Undang-Undang Dasar kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA dengan 4 lingkungan peradilan dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Itu pasti mengikat itu. Oleh karena itu, kalau satu putusan yang dikatakan itu cacat dan perintahnya harus diulang, tetapi kemudian itu dijadikan dasar pendaftaran, pastilah tidak mungkin itu sebenarnya yang di dalam proses peradilan kita mengenal apa yang dikatakan putusan yang non eksekutabil, tidak bisa dieksekusi itu. Nah, inilah awal dari semua ini menyebabkan kemudian rangkaian penyimpangan yang terjadi itu mulai daripada putusan MK nomor 90. Oleh karena itu kalau kita dalam melihat ini bahwa dengan satu apa yang dikatakan oleh Pak Magnis itu bahwa pelanggaran etik memang tidak selalu dikatakan bahwa itu pelanggaran hukum, tapi pelanggaran hukum otomatis menjadi pelanggaran etik. Tapi lupa bahwa di seluruh Indonesia dan juga sejak tahun 1919 Mahkamah Agung Belanda atau Hooggerechtshof Belanda telah memasukkan salah satu kategori melawan hukum atau perbuatan melawan hukum itu adalah melanggar kepatutan, kehati-hatian di dalam pergaulan masyarakat, yang ini semuanya adalah etik. Jadi kalau melanggar etik sejak 1999, perbuatan melawan hukum itu adalah melanggar etik juga. Oleh karena itu ini di Indonesia dengan prinsip konkordansi mulanya dan sampai sekarang ini dianut oleh Mahkamah Agung. Ini menjadi suatu pelajaran yang sangat penting bagi hakim Indonesia sejak zaman Mahkamah Agung yang dulu Pak Asikin. Oleh karena itu sebenarnya ini adalah sudah perbuatan melawan hukum sampai di sini. Kalau melawan hukum itu juga
pasti tidak sesuai dengan konstitusi. Kalau misalnya sekarang pasangan calon nomor 2 mengatakan itu harus diperiksa TSM itu dan sengketa proses oleh Bawaslu, undang-undang mengatakan itu. Tetapi pertanyaannya ini yang harus dijawab, apakah ada atau apakah boleh putusan dari setiap lembaga, ya kan, yang baik itu dalam proses sengketa pemilu yang ditangani Bawaslu, bolehkah itu bertentangan dengan konstitusi? Ukurannya hal itu. Kalau itu tidak boleh, itu menjadi kewenangan MK. Tidak boleh ada keputusan maupun perhitungan yang dilakukan di tingkat bawah bertentangan dengan konstitusi. Maka ketika dibawa ke MK, dia berwenang untuk menguji itu. Karena seperti dikatakan itu tadi, tidak ada lembaga yang tidak harus diuji, memberikan akuntabilitas dan diuji tanggung jawabnya, kontrolnya. Prinsip itu sudah kita kenal dengan prinsip check and balance. Apakah itu check and balance horizontal atau vertikal? Sekarang MK secara vertikal harus melakukan balance terhadap apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Kalau dia melanggar konstitusi, itu kewenangan daripada MK. Oleh karena itu, dari seluruh proses ini, ya kita tinggal menggantung kepada MK. Kalau dia mengatakan itu melanggar, ya kita akan tentu patuh terhadap itu. Saya kira terbukti tidaknya yang saya katakan dengan alat-alat bukti terutama yang sering dilalaikan oleh lawyernya ya pasangan calon nomor 2, ini petunjuk itu harus diperhitungkan. Itu merupakan titik-titik yang kayaknya seperti tidak ada kaitan, tetapi nanti kalau dirangkaikan, dia juga akan menjadi satu alat bukti yang mungkin mencapai satu titik yang disebutkan beyond reasonable doubt atau keyakinan hakim. Saya kira ini yang kita tunggu, termasuk konfirmasi terakhir dari pemeriksaan menteri ini akan bisa memberikan titik-titik di mana sebenarnya bukan hanya bansos yang dipersoalkan ini, tetapi struktur pelanggaran itu juga sudah dimulai di MK, sudah dimulai juga berlangsung dengan pejabat kepala daerah itu dengan PJ. Begitu jangka panjang. PJ itu merupakan salah satu struktur pemerintahan. Apakah juga tidak bisa dibuktikan? Saya mendengar kesaksian dari pimpinan cabang PDIP di Bantul atau kemarin itu, ibu itu yang diintimidasi dan oleh keamanan. Jadi di situ juga keterpihakan struktur itu sudah ada kan, mungkin Polri kah, mungkin TNI yang rangkaian bukti itu disajikan di depan MK. Mungkin itu tampaknya seperti berdiri sendiri, tetapi dirangkaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi yang saya katakan itu bukan akan membentuk satu bukti petunjuk yang akan mendukung beberapa alat bukti yang lain. Saya kira ini kalau komentar saya. Ya, Mas Aji, tadi Anda mau menyanggah soal itu, soal kenapa sih nggak sengketa proses aja gitu. Jadi kenapa baru sekarang? Kan selalu itu yang dipermasalahkan juga oleh teman-teman 02 kan gitu. Kalau mau mempermasalahkan pencalonan Gibran atau minta didiskualifikasi, kenapa nggak sebelum Pilpres gitu? Kenapa baru sekarang? Udah ada hasilnya, udah menang, minta didiskualifikasi gitu. Oke, pertama Mbak, ini bukan sengketa. Ini pelanggaran. Ya. Dalam maksudnya proses ya, sengketa proses gitu diminta ya. Definisi sengketa proses dengan pelanggaran, koreksi saya kalau saya kira Prof, sengketa proses dan pelanggaran itu dua definisi yang berbeda. Nah, kategori yang saat ini kita persoalkan itu bukan sengketa, yang seolah-olah kalau kita nggak melapor ke Bawaslu lalu tidak bisa ditindaklanjuti. Kategori yang hari ini kita tuduhkan itu kategori pelanggaran. Nah, pertanyaannya sebenarnya pelanggaran itu bisa ditangani Bawaslu melalui dua pintu masuk. Pintu masuk yang pertama adalah laporan. Pelapor itu siapa saja, WNI yang punya hak pilih, umumnya begitu. Meskipun nanti diklasifikasikan ada peserta, ada. Nah, yang kedua, selain laporan, pelanggaran pemilu itu juga bisa masuk ke Bawaslu melalui temuan. Temuan ini hasil pengawasan Bawaslu. Oke, kita bilang tidak ada laporan yang masuk ke Bawaslu. Jadi laporan itu tidak harus kita, tidak harus seorang Anies Baswedan, siapapun. Faktanya memang tidak ada laporan sampai hari ini dalam proses pendaftaran itu. Tetapi mestinya Bawaslu bisa menanganinya dengan pintu masuk
temuan tadi, hasil pengawasan Bawaslu. Bawaslu ngawasi atau tidak? Kemarin dikonfirmasi, Mbak. Ternyata dalam proses pendaftaran itu Bawaslu kesulitan dalam mengawasi karena Bawaslu tidak bisa mengakses sistem siloannya KPU. Kemudian KPU sudah menjawabnya kemarin. Nah, apakah dengan tidak ditanganinya pelanggaran ini gugur Mahkamah Konstitusi untuk menangani? Enggak begitu cara berpikirnya. Tetap saja pelanggaran itu bisa kemudian ditangani gitu. Meskipun mekanismenya tidak lagi melalui mekanisme Bawaslu, tetapi kita mengadu ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa kita mengadu ke Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya masih harus diperdebatkan lagi soal penanganan pelanggaran? Karena kemarin kita tanyakan kepada ahlinya paslon 2, Prof. Asrul, pun bingung kepada siapa, Prof. Kalau sekarang faktanya ada pelanggaran tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu, tidak juga bisa diselesaikan melalui Gakumdu. Lalu kepada siapa? Kalau tidak ke Mahkamah Konstitusi, nggak ada yang bisa jawab. Sementara dalil kita mengatakan bahwa pelanggaran itu menjadi salah satu bukti terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi. Ya. Kita coba simak dulu ya. Apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain? Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah, itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah, kalau ini kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah, tolong kita dibantu ini oleh 4 menteri ini berkaitan dengan ini. Itu yang pertama. Masih berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja? Pak Menko dan Ibu Menteri. Ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon. Yang kedua, ini kan sering dilakukan pertemuan ya, Pak Menko tadi bilang, Pak Menko PMK maupun Menko Perekonomian, sering dilakukan pertemuan. Dalam suasana pertemuan yang sudah berhimpitan dengan jadwal pemilu itu, ada enggak warning dari yang melakukan pertemuan ini, terutama warning yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu. Jadi misalnya ada yang mengingatkan, kita harus hati-hati juga, jangan kita menjalankan agenda yang sudah disusun dalam APBN, lalu diterjemahkan sebagai kegiatan politik. Ada enggak dalam rapat-rapat seperti itu diingatkan supaya pemaknaan atau penafsiran berbagai pihak bahwa ini ada kaitannya dengan politik itu pernah diingatkan enggak? Itu yang kedua. Yang ketiga, itu masih berkaitan dengan automatic adjustment tadi Bu Menteri Keuangan. Ya, automatic adjustment atau terkait dengan pemokusan ulang mata anggaran itu. Seberapa sering sih sebetulnya dalam 5-6 tahun terakhir itu dilakukan di awal tahun? Nah itu, dilakukan di awal tahun. Biasanya kan kalau mau ada pengetatan di berbagai kementerian lembaga itu kan setelah tahun berjalan begitu. Nah ini dilakukan di awal tahun. Pernah nggak ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang di awal tahun itu sudah dilakukan? Dan itu yang dikemukakan oleh kedua pemohon, yang dana 50 triliun lebih itu yang katanya jangan-jangan dana itu yang dimanfaatkan untuk menghadapi pemilu ini. Nah itu kedua pemohon clear menyampaikan seperti ini. Tolong kami dibantu untuk menjelaskan soal-soal yang begini. Yang keempat atau yang ketiga, Bu Menteri, ini Bu Menteri Sosial ini. Ini kalau dilihat postur anggaran perlindungan sosial 2024 itu kan ada belanja lain-lain yang jumlahnya ini kami gunakan kemarin dari, ini dari Pak Menko, ini ada 42,3 triliun. Jadi
Lalu diterangkan di bawah yang lain-lain itu ada, misalnya termasuk BLT mitigasi risiko pangan sebesar 11,3 triliun. Ini bagaimana menjelaskan korelasi angka 11,3 triliun itu dengan mitigasi BLT El Nino itu yang jumlahnya 7,5 triliun. Ini berhimpitan atau tidak ini Pak Menteri dan Bu Menteri yang disampaikan di data ini? Nah ini yang tidak kalah pentingnya juga Pak Menteri dan Bu Menteri, karena bulan November itu akan diagendakan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia. Karena nanti muaranya akan datang juga ke Mahkamah Konstitusi, terutama yang mendalilkan ini kepala daerah, apalagi yang masih aktif sekarang, itu menggunakan dana seperti yang didalilkan mirip-mirip seperti hari ini. Kira-kira mitigasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat agar nanti problem yang diceritakan oleh kedua pemohon itu tidak berulang kembali diceritakan di mahkamah ketika ada sengketa pilkada nantinya. Nah, karena kita tahu pasti di daerah punya dana-dana yang bisa dialokasikan seperti yang diceritakan oleh Bapak-Bapak dan Ibu Menteri di awal tadi. Nah, itu kira-kira yang perlu dikemukakan dan mudah-mudahan Pak Menteri dan Bu Menteri itu bisa menjelaskan. Oke. Bagaimana dengan pertanyaan Pak Saldi Isra ini? Ya Hakim itu saya Saldi kira Isra. inilah Cukup yang mewakili ya. inilah pertanyaan yang menggali apa yang tadi kita bicarakan seluruhnya untuk melihat apakah kaitan bansos itu ada terhadap hasil-hasil pemilihan itu atau merupakan suatu kaitan elektoral yang dipersoalkan di dalam hasil pemilu ini. Saya kira sangat menohok ini. Angka inilah yang bisa menunjukkan ini semua. Kalau misalnya ada apa yang dikatakan percepatan yang dalam kaitan ini bertepatan dengan pemilu kah, kemudian besaran frekuensi Pak Jokowi ke Jawa Tengah yang menjadi daerah Pembagian bansos bansos itu terkait dengan pas pada waktu sebelum Pilpres. Itu semua akan menjadi indikator-indikator yang akan dikumpul oleh MK nanti sebagai titik-titik. Ya katakan seolah-olah terpisah, tetapi nanti kalau dirangkaikan dengan dalam hubungan kausal itu akan mencapai suatu hal yang boleh disimpulkan berdampak atau menyatakan terbukti atau tidak. Ya, dan tadi juga sempat ditanya, apakah di tahun-tahun yang lalu pernah ada pemberian bansos di awal tahun yang begitu artinya banyak ya istilahnya seperti itu ya? Ya komparasinya lah antara pas peristiwa mau pemilu dengan tidak pemilu itu tentu bisa dijadikan juga suatu indikator perbandingan ya. Oke, sebelum ke Mas Aji, atau Mas Aji ada mau menanggapi pertanyaan Hakim Saldi Isra tadi. Ini ada beberapa info lagi. Jadi ada yang menarik dari pernyataan Arif Hidayat sebelum bertanya ke para menteri tadi ketika kita lagi berbincang ya. Pilpres Indonesia dapat perhatian luas oleh MK berbagai negara. Itu disampaikan oleh Pak Arif Hidayat. Lalu tidak elok memanggil presiden karena simbol negara. Jadi kami memanggil menteri gitu. Alasannya seperti itu. Sebetulnya nanti perlu nggak presiden itu dipanggil Pak Maru gitu. Nah, Pilpres hari ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan berbagai hal yang spesifik dan berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di MK, dilakukan di KPU, dan pelanggaran etik yang dilakukan di MK, dilakukan juga di KPU, dan banyak lagi seperti itu. Artinya seorang hakim MK juga sudah menyatakan hal yang cukup jelas ya seperti itu bahwa telah terjadi pelanggaran etik gitu. Nah, Pak Maru, bagaimana soal pemanggilan presiden nih? Menurut Bapak kira-kira dimungkinkan nggak? Ya dari sudut kemungkinan sih mungkin juga, tetapi barangkali dari sudut apa yang ingin dicari oleh Mahkamah Konstitusi, saya kira tidak perlu sampai kepada presiden. Karena pembantu-pembantunya dengan seluruh apa yang dikatakan pelaksanaan yang didalilkan sebagai kebijakan, sesungguhnya akan
jauh lebih bebas Mahkamah Konstitusi memperoleh data-data itu dari para pembantu-pembantunya, meskipun nanti secara personal bahwa seorang menteri itu akan juga mempertimbangkan apa yang dikatakan loyalty terhadap presiden itu, tetapi menteri itu ketika dia mengangkat sumpah, dia tidak mengangkat sumpah setia kepada Pak Jokowi, tetapi setia kepada negara dan bangsa, setia kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan seluruh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, di antara apa yang dikatakan kesetiaan pribadi dengan kesetiaan konstitusional, dengan keterampilan hakim konstitusi menggali keterangan-keterangan itu melalui pertanyaan, itu akan cukup diperoleh. Menurut saya tidak terlalulah bahwa kita harus memanggil presiden, meskipun tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Arief bahwa presiden itu simbol negara. Jadi kalau simbol negara itu nggak usahlah kita ucap-ucap gitu, makanya itu jadi cukup menteri aja. Cukup gitu. Menteri menurut saya. Oke. Mas mau ada tambahan tanggapan? Cukup. Oke. Kalau gitu saya mau bertanya yang terakhir nih. Kira-kira ending dari sidang ini apa? Apakah memang apa yang diharapkan oleh pemohon bisa tercapai, didiskualifikasi terus pemungutan suara ulang? Ya, kalau dari sisi prediksi kita, dari apa yang kita lihat perkembangannya dan terutama indikator, kalau saya melihat indikatornya dipanggil menteri di dalam keterangan terutama tentang bansos, maka indikasi yang ditunjukkan itu kesan awal bahwa MK itu sudah menaruh suatu kesan bahwa permohonan itu ada landasannya. Tetapi juga pembuktian yang akan mendukung permohonan ini nanti untuk sampai dikabulkan, maka juga tergantung kepada tingkat reliability terhadap semua pembuktian ini dan prosesnya, sejauh mana Mahkamah Konstitusi percaya. Yang mungkin kita katakan dari sudut alat bukti itu, rangkaian itu ketika mereka satukan, karena di MK itu dikatakan dari alat bukti yang sah, hakim itu harus memperoleh juga keyakinan. Meskipun kita persoalkan standarnya itu tidak harus standar pidana yang dikatakan beyond reasonable doubt, tetapi itu menjadi ukuran. Nah, sesudah ini diperoleh, kalau saya melihat kecenderungannya mereka sudah melihat ke situ. Tetapi sejauh mana, tadi mungkin ini menjadi apa yang dikatakan ada, ya biasanya dilakukan itu sebelum ketok palu, analisis impactnya seperti apa kan, yang bisa paling kecil goncangannya terhadap politik kita secara internal dalam negeri. Mungkin menurut saya paling yang bisa mungkin ya oke lah kita menjadikan putaran kedua lagi atau putaran suara ulang. Dan yang paling mungkin juga menurut saya, meskipun semua pihak mengatakan tidak mungkin karena itu satu pasangan, diskualifikasi Gibran itu dengan apa yang dikatakan pelanggaran konstitusi yang berat, ya kalau saya menganggap itu pelanggaran konstitusi yang berat, karena di dalam doktrin kita kategori perbuatan melawan hukum itu sudah termasuk pelanggaran etik. Itu sudah kita terima sejak lama, dan itu sebenarnya kita ambil over dari jurisprudensi di negeri Belanda tahun 1919 yang melalui apa yang dikatakan politik mempersamakan konkordansi Becquerel itu, semua hukum di Belanda disamakan dengan kita. Nah, sekarang kalau misalnya juga kita lihat bahwa hukum kita secara independen sudah melepaskan diri dari Belanda, tetapi prinsip etik itu adalah core content atau muatan pokok daripada hukum, sehingga kita tidak bisa lagi melepaskan apa yang menjadi tradisi bahwa perbuatan yang melanggar etik disamakan perbuatan melawan hukum, karena di konstitusi kita sendiri dan di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 2 dijelaskan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Pancasila yang dikatakan di situ adalah etik sebenarnya, bukan hukum yang tertulis. Nah, oleh karena itu sudah mengembalikan kalau melanggar etik, maka dia juga dianggap melanggar hukum karena sumbernya di sana. Sehingga menurut saya ya tidak ada proses yang berhasil
mencegah pelanggaran ini ketika dimulai dari Mahkamah Konstitusi putusan nomor 90, maka pada puncaknya bolehkah dibiarkan, itu pertanyaannya, putusan juga MK meskipun dari MK sendiri bertentangan dengan konstitusi? Jawabannya pasti tidak. Tidak boleh. Jadi intinya Pak Maru itu optimis bisa terjadi pemungutan suara ulang. Menurut saya ya. Bukan tidak mungkin lah ya. Bukan artinya tidak mungkin, karena indikator yang saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan hakim itu dan pemanggilan mereka ini ada dalam rangka mencari bukti sebenarnya mereka. Ya. Oke, terima kasih Pak Maru dan juga Mas Aji dan juga tadi Mas Firman Jaya Daily yang sudah meninggalkan lokasi. Demikian perbincangan kita soal pemanggilan 4 menteri di Mahkamah Konstitusi, dan saya akhiri open minded pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.